Manajemen rumput. Yang pasti semua orang bertanya-tanya. Itu googling pasti muncul tuh. Ya. Soal rumput GBK. Ada banyak tantangan, Mas. Kita belum bisa bikin hidrolik system di mana rumput masuk ke bawah tanah. Kita belum bisa bikin yang diangkat atau geser kayak di luar negeri atau pakai sintetis. Karena kami masuk negara tropis, perawatannya pun juga masih menggunakan matahari. Kita rawat dengan teknik-teknik yang memang standar internasional juga. Formatnya stadium yang sehat itu multifungsi. Karena namanya stadium itu fungsinya tidak hanya untuk bola, tapi juga tempat pertemuan, bahkan untuk kegiatan emergency. Halo, Mas Rahmadi Afif Kusumo. Halo, Mas Haji. Thank you ya, udah diterima di suasana GBK malam hari. Iya, di hutan kota. Betul. Dan selamat datang di Gutok, acaranya GNFI. Well, thank you banget Mas Haji. Saya senang banget diundang ke Gutok ya. Gutok. Kami ini sekarang berada di Langit Senayan tepatnya. Disebutnya kenapa langit? Karena lihat di belakang kita. Langit Senayan. Langit Senayan. Areanya sendiri memang betul di hutan kota. Lebih tepatnya Langit Senayan ini di Pelataran. Partner GBK juga dari tahun 2019. Siapapun boleh ke sini. Boleh. Makanannya enak. Yes. Minumannya juga enak dan pemandangannya juga keren. Please. Thank you Mas. Sama-sama. Oke Mas, kita di Gutok. Itu sebelum ngobrol-ngobrol, itu ada permainan GNFI. Bentar aja. 4 menit pertama. Saya pengikut setia GNFI, tapi nggak tahu nih permainan apa ini. Tebak-tebakan adalah GNFI. Boleh. Karena sebenarnya gini, tebak-tebakan gini itu tradisinya di kita internal. Karena kita remote working di seluruh beberapa kota di Indonesia. Salah satu tempat untuk ngumpulnya, bondingnya adalah main Kahoot. Oh, tahu saya. Kahoot nih mainan anak saya nih waktu zaman COVID sampai sekarang. Nah, sekarang kita offline kan. Gitu ya. Siap. Ada 5 pertanyaan. Baik. Mas Adi kan sebutannya. Panggil Adi aja. Mas Adi. Nanti cukup menjawab ada A, B, C, ada 5. Nanti tenang aja, ini nggak dinilai kok. Tapi ada hadiahnya sih. Hadiah apa tuh Mas? Ada nanti. Oke. Yang pertama. Kota di Bali berikut, atau daerah di Bali berikut yang masuk menjadi kota favorit di Asia tahun 2024 adalah A. Buleleng, Ya. B. Ubud, Yes. C. Gianyar. Ubud. Kayaknya punya villa di sana kayaknya. Enggak. Oke, nomor 2. Tahun berapa PSSI didirikan? Oke. A. 1930, Oke. B. 1938, C. 1966. 1930. Oke, kita kunci ya jawabannya ya. 3. Kota mana di Indonesia yang memiliki jaringan internet tercepat? Oke, apa aja pilihan? A. Bandung, B. Medan, C. Makassar. Tercepat itu Medan. Oke. Ya. 4. Menurut tes Atlas, makanan Indonesia ini adalah makanan paling populer di Asia. Oke. Apa itu? A. Pecel, B. Martabak, 3. Sate. Pertama martabak, kedua pecel, ketiga A. sate. Pecel, B. Martabak, ketiga yang C. Sate. Terpopuler di Asia? Ya. Pecel. 5. Jalan tol pertama di Indonesia adalah A. Cipularang, Ya. B. Jagorawi, Ya. C. Purbalenyi. Purbalenyi. Pertama. Purbalenyi jawaban Pertama. saya. Oke. A. 1. Kota di Bali yang terfavorit di Asia tahun 2024 adalah Ubud, benar. Yes. Dapat satu. Menurut Travel Laser. Yang kedua, tahun berapa PSSI didirikan? Ya. 1930. Betul. Oleh Insinyur Suratin. Sekarang Betul dari kan? Suratin. Ada Suratin Cup soalnya Pak. Iya, Saya tahu. Suratin Cup. Oke. Dan saya pernah dapat baju Suratin. HUT PSSI ke 90 berapa. Jadi saya ingat pasti yang paling tua kan gitu. Yang 3, kota mana di Indonesia yang memiliki jaringan internet tercepat tadi apa? Medan. Jawabannya Makassar. Oh ya? Iya. Banyak yang kegojek memang. Iya. Karena di follower kita juga banyak yang mikir Medan ya. Oke. Makassar itu 40,37 bps, Medan 32, Bandung Average-nya 32. Oke. Menurut tes Atlas, Ya. makanan terfavoritnya adalah pecel, martabak, sate. Berarti pecel dong saya. Sate.
Oh, nomor satu ya. Ya, sorry. Mohon maaf pemirsa. Jalan tol pertama di Indonesia ternyata Jagorawi. Oh, nggak apa-apa. Masih dapat hadiah. saya tadi masih berharap zaman Belanda bikin Purbalenyi gitu. Jadi Jagorawi itu 78, Purbalenyi 89, Cipularang 2005. Oke. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan pemirsa. Oke Mas Adit ya. Kita langsung aja. Ya, GBK ini kan pusat di Jakarta. betul. Belum ke GBK sih pertanyaannya. Kok bisa jadi di rootnya GBK itu gimana ceritanya? Wah, ini long story. Okay. Tapi buat Mas Aji saya ceritain dari awal. Dulu saya tinggal di area Senayan, Bapak. Saya lahir di Rumah Sakit Asih, gitu ya. Kebayoran Lama, atau Kebayoran Baru sekarang. Saya tinggal di area Simpruk, Pak. Jadi tinggal paling jauh itu 15 menit pakai mobil. Dan dulu saya sekolah olahraga memang dari kecil. Dan orang tua saya juga suka olahraga gitu. Suka diajak lah. Waktu masih kecil nih, main ke sini. Lihat jalan-jalan, apa segala macam. Karena dari dulu memang sudah menjadi melting pot. Tahun 90-an awal. Masuklah saya sekolah. Saya melakukan pencaksilat. Pencaksilat. Saya training di sekolah, belajar pencaksilat. Kemudian saya ikut latihannya di GBK. Nah, itu tahun 92 kalau tidak salah. Habis itu pernah ikut pertandingan juga di Taman Mini, pertandingan pencaksilat di Taman Mini. Berkembangnya usia, saya juga belajar taekwondo akhirnya. Taekwondo saya belajar di GBK lagi. Ada kelasnya di mana di dalam area stadion utama GBK. Dulu stadion utama GBK, beberapa area-area koridornya itu ada ruangan senam, ada biliar, ada kantor juga. Nah, salah satu ruangan senam itu difungsikan sebagai area untuk bela diri. Nah, bela dirinya apa? Taekwondo. Nah, saya ikut di situ. Selepas itu saya lanjut lagi, makin besar, teman-teman lagi zaman dulunya sepatu roda kalau rodanya 4. Rodanya 4. Naik ke inline skate namanya, yang lurus. Belajar juga di sini sama teman-teman dan ikut klub Jakarta Inline Skate. Nah, itu tiap Sabtu Minggu latihannya di sini, Mas. Jadi udah rutin banget di sini. Sampai belajar nyetir mobil di parkir timur. Acara sekolah bikin pensi di sini juga. Nah, terus jadi GBK itu udah kayak calling gitu ya, Pak ya. Udah kayak panggilan jiwa. Pernah juga waktu kuliah, kita kalau nonton konser ke GBK, nonton bola, nonton pertandingan, pasti ke GBK. Nah, saya kerja lah. Habis lulus kuliah kan, saya kerja di perusahaan tambang, saya kerja keliling Indonesia, ke tempat-tempat remote area, ke tempat kecil, baik di Indonesia Timur, Indonesia Barat, kemudian di Kalimantan juga. Nah, habis itu saya udah mulai balik ke Jakarta. Masih suka traveling juga sih ke remote area di Jawa Tengah gitu. Tiba-tiba dari Ikatan Alumni ITB ada sebuah job opening. Tahun berapa tuh? Share tahun 2020. Baru mulai COVID. Masih awal-awal dikirim ting. Ada sahabat saya baik kirim itu. Ayo pada apply nih, lagi dibuka jabatan untuk Direktur Utama PPK GBK. Lowongannya nggak tanggung-tanggung, Direktur Utama. Iya. Ada opening, saya langsung baca. Anak saya kan ada 2 juga dan makin gede, saya pengen lebih dekat juga. Saya juga ingin mendedikasikan diri lebih dekat ke Senayan ini. Nah, akhirnya saya apply di situ. Setelah saya apply, ikutin series of interview, tes dan segala macamnya. Cukup lama memang. Dari tes kesehatan, ada psikotes, ada tes essay, ada multiple question, hingga interview. Dan akhirnya diberikan amanat dari Pak Mensesnek. Itu percobaan pertama langsung lulus? Alhamdulillah, lulus. Dan saya juga sangat berterima kasih, prosesnya sangat-sangat terbuka, sangat transparan, akuntabel. Apa yang kalau mungkin udah dibuka, habis lulus dibuka gitu ya? Pertimbangannya tadi Kementerian Sekretariat Negara ya? Memilih Mas Adi sebagai Direktur Utama apa? Katanya apa?
ya mereka mengharapkan seorang yang profesional, seorang yang bisa bawa value lebih kepada GBK, karena mereka juga percaya GBK ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Dan mereka jaring mencari orang-orang yang GCG-nya baik dan juga yang mampu untuk memberikan result. Oh, gitu ya? Ya. Mas, tapi omong-omong, ini kok jadi hujan di sini kita? Iya Mas, ini cuacanya lagi nggak menentu. Nah, tapi asik sih. Iya. Ini asik sebenarnya. Saya suka hujan-hujan, tapi khawatir kameranya pada ini. Let's move, nggak apa-apa. Oke, kita move ya, teman-teman. Kita move aja. Ini kita belum pernah kayak gini. Pertama, kita belum pernah syuting outdoor. Yes. 2 malam-malam. Terus ketiga kehujanan. Jadi tapi kita untungnya di pelataran ada beberapa spot yang menarik juga. Kalau gitu kita pindah aja, Mas. Let's go. Oke. Oke. Mas Adi. Yes, Kita Mas lagi Adi. dapet ini ya. Ini di luar hujan deras, Betul. tapi jarang-jarang dapat pengalaman suasana hutan kota pas hujan deras. Saya juga nggak nyangka. Karena dari kemarin panas terus. Panas terus bener. Terus tiba-tiba tadi rintik-rintik hujan ya. Tapi kita harus mensyukuri, Mas. Banyak orang yang ngarep-ngarep hujan nih. Oke, oke, lanjut. Tadi sampai soal ada lowongan. Ya. Itu bener-bener lowongan ya, nggak? Lowongan, Pak. Dan perlu didiskus juga, saya tidak kenal sama Pak Menteri sebelumnya. Padahal ya terus terang saya ngiranya ada jalur apa gitu kan. Nggak kemana-mana, cuman kan biasa kan, artinya ini jabatan strategis. Iya. Memimpin Gelora Bung Karno. Iya. Gitu ya. Tapi lowongan jalurnya. Dari lowongan. Oh, oke. Ada job opening, ada lowongan, saya apply. Saya ikuti semua syaratnya, ada batas-batas ketentuannya. Umur minimum 35, ya 35. Oke. Apa adanya, kita ikutin aja semua. Oke, mantap. Gitu. Tahun 2021. Tahun 2020 akhir, Pas Covid dong. pas COVID. Oh, gitu. Saya apply di akhir tahun, mulai kerja di awal 2021. Oh, Per gitu. tanggal 4 atau 5 Januari. Berarti pekerjaan terakhir sebelum di sini itu apa dong? Sebelum di sini saya kerja di renewable energy dan juga bantu di tambang. Tambang. Iya. Oh, oke. Terus ketika masuk di GBK, Ya. KPI-nya apa? KPI-nya Tugasnya apa? Targetnya apa? ada target, Pak. Apa tuh? Targetnya itu, jadi saya ceritakan dulu sedikit tentang GBK. Ya, oke. Gelora Bung Karno itu lengkapnya adalah pusat pengelolaan komplek Gelora Bung Karno. Oke. Karena ini kelola tidak hanya Gelora Bung Karno-nya saja yang ada di kawasan olahraganya. Oke. Tetapi keseluruhan dari segitiga dari HPL 1 atau hak pengelolaan lahan Oke. yang dimiliki Kemensetek Seki PPK GBK dari tahun 1959 dari pembebasan oleh negara. Oke. Nah, tugas utama atau KPI utama itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Targetnya oleh Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena seluruhnya yang ada di sini adalah barang milik negara. Oh, oke. Itu, Mas. Jadi Badan Layanan Umum ini dimiliki oleh KL pengampunya, Kemensetek, betul. Oke. Jadi diberi target oleh Kemensetek, tetapi utamanya dari Kemenq. Oke. Di mana target-target itu ada target layanan Ya. dan ada target keuangan. Oh, oke. Itu tugas utama pertama. Target layanan dan keuangan. Betul. Dua-duanya oleh sekali. Kemenq. Betul. Oh, oke. Ya. Emang targetnya seperti apa sih? Nah, contohnya salah satu targetnya yang paling besar ialah menyiapkan, memastikan adanya terjadi beberapa event-event yang ada di GBK. Oh, oke. Jadi setiap tahun kita ditarget minimum misalnya sekian ratus event. Jadi okupansinya diukur, Mas. Okupansi berapa banyak orang yang datang, berapa banyak event yang ada. Itu ditarget oleh kementerian. Oh, oke. Nah, habis itu ditranslate pendapatannya. Oh, oke. Dan alhamdulillah GBK selalu menyumbang tiap tahunnya ke kas negara. Oh. Tidak ada APBN untuk operationnya di Oh, GBK. gitu. Berarti operasinya udah dari bisnisnya. Betul. Yang berputar di GBK. Betul. Seluruhnya Sudah self-sustain. Oh, oke. APBN hanya ada saat-saat pembangunan di awal atau renovasi besar. Contohnya saat Asian Games, yaitu dari PUPR. Oh memang. iya, pasti. Tapi begitu udah running, udah operation, kita harus mandiri semua. Tidak oke. ada anggaran sedikit pun dari APBN. Dan trennya terus naik atau pernah merugi sebelumnya? Alhamdulillah dari tahun ke tahun naik terus. Oh, Bahkan
area pas COVID pun hanya menurun sedikit, tapi tidak rugi. Hanya menurun sedikit saja. Dan itu disesuaikan targetnya dengan Kemenkyu juga. Dan alhamdulillah di tahun saya pun juga menjadi sentra vaksinasi, Pak. Oh iya iya. Nah, kalau itu jadi masih ingat, pusatnya vaksinasi ya Jakarta dan sekitarnya kayaknya. Betul. Oke. Nah, jadi menarik. Kan sebagai orang di profesional di luar bidang ini ya, bidang kepengelolaan area gitu ya. Iya. Apa tantangan pas waktu itu ketika nyemplung pertama kali ya? Tantangan pertama ialah pasti secara mempelajari tatanan birokrasi. Kita biasa di swasta, kita biasa di private sector, berhubungan dengan yang clean and clear gitu ya. Di sini kita menghadapi, ternyata kita ada hearing DPR. Kita ada postur anggaran yang mengikuti APBN polanya, namun menggunakan kasnya GBK sendiri. Ada pola-pola approval yang naik ke tingkatan kementerian. Ada juga menjaga aset-aset ini, karena asetnya betul dicatat di GBK. Tapi secara fakta itu adalah milik negara. Maka kita harus hati-hati sekali di situ. Timnya ada berapa, Mas? Tim kami? Jadi di GBK direksi ada 4 termasuk dengan saya. Di bawahnya itu ada karyawan tetap sekitar 250 orang. 250 orang. Ditambah lagi dengan outsourcing, vendor, itu mencapai total kurang lebih 600-an. Gimana rasanya jadi direktur utama GBK? Wah, rasanya saya bisa bersyukur ya Mas ya. Sangat-sangat bersyukur. Apalagi masuk di zaman COVID. Satu hal yang pertama saya lakukan ialah memastikan kita bertahan dulu. Waktu itu ya, kita bertahan dan memastikan kita kasih solusi apa untuk bisa survive. Dan alhamdulillah kita bisa bikin event-event hybrid awal-awal. Event hybrid itu apa aja misalnya? Hybrid itu jadinya ada konser di sini atau ada musik, ada conference di sini, kita siarkan live. Itu hybrid. Yang kedua, akhirnya waktu itu Kemenkes, Pak Menkes sedang mencari tempat vaksinasi, kita tawarkan. Nah, akhirnya ketemulah untuk menjadi pusat vaksinasi. Jadi ceritanya dari anak sekolah yang tadi silat, taekwondo, sepatu roda, setir mobil. Jadi nggak asing banget dong sama ini? Alhamdulillah nggak asing Mas Haji. Saya masih ngalamin dulu di luaran SU GBK ada pasar kaget gitu ya, jualan-jualan kayak di pinggir jalan. Dulu masih ada minuman-minuman yang jualannya di pinggir jalan sembarangan. Jadi makin di sini makin rapi gitu. Makin rapi, makin dulu kalau kita mau datang ke pameran komputer, parkir, pasti situ. Ya, bayar di depan, di dalam ada lagi. Ditagih lagi ada preman. Sekarang masih nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada, tidak boleh. Iya sih. Biar tadi aspek pelayanannya makin baik. Iya. Berarti banyak spot nostalgia buat Mas Adi ya di sini. Iya. Banyak banget, Mas. Jadi tempat main, jadi tempat kerja sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Iya. Terus berarti menerjemahkan tadi Mas? Karena GBK semakin rame ya? Tidak hanya olahraga. Dan kita lihat di sini banyak kayak restoran kayak gini, kuliner di mana-mana, orang, keluarga, lari, pagi, sore, bahkan malam. Jadi GBK itu sekarang kayak apa sih sebenarnya kalau misalnya didefinisikan lagi gitu? Definisi GBK hari ini menurut saya, GBK is a melting pot. GBK adalah tempat berkumpulnya Bhinneka Tunggal Ika. Tempat yang menggambarkan Indonesia seperti apa, peradabannya. Peradaban Indonesia seperti apa? Menarik kata-kata. Betul. Kenapa? Karena di GBK hari ini yang datang semua kalangan, Mas. Tadi Mas sudah sebut ada yang lari, ada yang mau piknik. Bahkan anak muda banyak yang mau healing di GBK. Ke hutan kota, nonton di depan softball, nontonin baseball, atau dia main basket. Bahkan ada juga yang memainkan permainan-permainan waktu masa kecil. Ada loh Mas di GBK. Ada komunitas-komunitasnya itu. Dan tentu untuk kegiatan-kegiatan internasional di sini semua.
Jadi melayani semua kalangan ya. Betul, betul Mas. Itu by design untuk seperti itu atau pada akhirnya karena otomatis saja karena di tengah kota persis orang berkumpul. Baik. Kalau masalah desain, kita semua harus berterima kasih tahu nggak sama siapa Mas Haji? Coba tuh. Bapak Presiden pertama kita. Oh, Bung Karno. Beliau very visionary. Bisa bayangin waktu itu masih rawa-rawa, sawah, masih zaman dulu ya. Iya. Beliau udah punya visi, saya mau ada pusat of excellence, Center of Excellence of Indonesia. Waktu itu Indonesia sempat dikucilkan ya, karena ada ada blok timur, blok apa, macam-macam. Bapak Bung Karno kita, Bapak Presiden pertama kita dengan bangga dan lantang, kita harus bikin Games of New Forces atau Ganevo. Kalau Mas Haji ingat. Karena Ganevo itulah beliau dapat bantuan dari Soviet. Ada bantuan dari Soviet, dibangunnya di sini. Nah, jadi menurut saya, ini bukan begitu saja adanya. Enggak, Mas. Saya yakin dan percaya betul, karena visi dan misi dari beliau juga yang ditanamkan di Gelora Bung Karno. Dia pengen Indonesia punya sebuah melting pot tadi. Dia pengen punya bangsa dan negara kita ini bermartabat, gagah, perkasa. Dari apa? Dari tempat yang excellence ini, Mas. Jadi agak merinding, maaf ya, saya agak-agak merinding gini ya, jadi kayak bukan melebih-lebihkan, tapi faktanya iya Mas. Semua kegiatan yang ada, yang terbesar, yang baik-baik, ada semua di GBK. Ada semua. Dan itu jadi magnet gitu untuk masyarakat beraktivitas di sini. Dan itu sekarang semakin kelihatan kayaknya ya. Makin menggeliat Mas, menggeliat sekali. Apa faktornya Mas Adi? Orang-orang makin apa ya? Makin rame gitu di sini. Baik. Saya rasa yang paling merubah lifestyle atau gaya hidup masyarakat semakin semangat ke GBK itu COVID, Mas. Oke. Waktu COVID, orang-orang nggak bisa kumpul. Kita harus sendiri-sendiri di rumah-rumah. Dan akhirnya tren olahraga naik. Bahwa kesehatan menjadi penting sekali. Di ruang terbuka. Di ruang terbuka, maupun pola hidup sehatnya. Pasca pemulihan, drastis. Saya harus ngomong baik buruknya juga. Waktu itu ada konser baru awal-awal dibuka. Berdendang. Ya, berdendang itulah namanya ya. Datang keramaian. Nah, itu dari situ animonya udah naik, Pak. Orang datang konser tinggi sekali, padat sekali. After COVID ya, begitu dibuka langsung padat sekali. Jadi, dan setelah itu pun juga, sebelum COVID, paling yang olahraga 15.000 sampai 16.000 per harinya. Yang datang ke GBK. Sebelum COVID 15.000, 16.000 per hari. Sekarang 20.000 sampai 25.000 per hari. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Gitu. Dia datang pagi mau olahraga, mungkin dia mau basket, dia mau main bola, main bulu tangkis, lari. Nah, jam segini nih, tadi kalau nggak hujan rame sekali, Mas, kalau kita ke Ring Road TSU GBK itu. Iya sih. Videonya di mana-mana tuh, pada lari-lari. Lari banyak banget kan. 25.000 orang total ya Mas ya, dari pagi sampai malam. Mudah-mudahan kita berharap itu membuat paling nggak 20.000 orang yang menjaga kesehatan. Dan saya rasa itu perlu direplikasi Mas. Itu gimana tuh gagasannya? Ini saya cuman just my idea, ide aja. Kalau semua gelora-gelora yang ada di Indonesia di manage seperti ini dan juga digalakan dan ada magnetnya, orang akan hidup makin sehat Mas. Dari Sabang sampai Merauke, gor di Aceh, gor di Medan, gor di Papua, di Bandung, Malang, Pontianak, ada kegiatan-kegiatan seperti ini, itu bagus loh Mas. Jadi 20.000 itu nggak hanya di sini tapi terus. Sebenarnya trennya udah bagus loh Mas. Maraton di mana-mana hari ini. Fun walk, fun run udah ada terus. Tinggal pusat-pusat kota yang ada tadi ya tersebar luas menggalakkan tadi. Karena manusia memang perlu ruang ketiga Mas. Ruang ketiga. Apa aja itu? Ruang satu rumah. Ruang kedua kantor atau sekolah atau apapun itu. Ruang ketiga adalah public spaces. Nah, GBK ini saya rasa public spaces yang
kami banggakan menjawab itu. Dan sekarang di Indonesia tuh infrastrukturnya di mana-mana kan ya, stadion. Oh iya mas, banyak yang bagus-bagus gitu ya. Iya. Pasti setelah PON kan dibangun semua mas. Iya, benar. Harus dipakai semua, digalakan. Iya sih. Tapi mungkin ada juga yang bertanya, kan nggak semua seberuntung GBK. GBK udah support macam-macam banyak. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya nih, bagaimana kami di daerah untuk paling nggak mengadopsi apa yang dilakukan sama GBK? Baik. Apa kira-kira ya? Dengan keterbatasannya masing-masing, Mas? Iya. Coba buat event-event yang menarik massa dulu. Oke. Dengan event musik misalnya, event bola. Habis itu dibikin kegiatan olahraganya. Oke. Nanti dirutinkan, ada kelas-kelas gratis misalnya, kelas senam lah, kelas yoga, kelas coaching klinik. Iya. Memang harus dikasih insentif dulu awalnya. Pastinya itu ada dulu. Iya. Tapi lama-lama orang akan merasakan benefitnya. Mungkin kalau istilah zaman sekarang kan FOMO ya gitu. FOMO. Kalau influencer udah datang, wah saya nggak ikutan nih, ya mau datang gitu. Iya. Ini menarik tadi. Tadi pas waktu sebelum kesini kita nanya teman-teman kantor itu satu kata tentang GBK, misalkan ada yang ngomong wah gitu kan, konser gitu. Iya. Ada konektivitas, jadi bisa berkoneksi dengan berbagai banyak penawaran yang random banget. Yes. Dan salah satunya FOMO. Karena teman-teman ke situ, jadi aku ikutan. Gitu. Ya. Berarti FOMO yang positif dong, Mas. Iya. Ya? Mudah-mudahan sih. Ya, insya Allah. Tapi bukan hanya itu sih, tapi sepatunya harus sama temen-temennya juga. Outfitnya mahal juga. Nah, ini yang mungkin kita harus bangun bersama, bukan justru jadi saingan lah, jangan. Hemat saya, yang namanya olahraga harus kita dukung. Kalau ada temen yang mau olahraga, kita harus acungin jempol. Ada temen yang mulai gerak, kita dorong. Dan jangan selalu melulu dari outfitnya, Mas. Jangan Mas. Yes. Nanti silakan lah, itu berkembang dengan sendirinya. Oke, Mas. Jadi kalau gitu rencana GBK kan rasanya itu enggak, ini belum format atau perjalanan puncak kan? Belum. Rencana ke depan apa? Baik. Rencana ke depan GBK punya visi dan misi. Di visi kami adalah menjadikan GBK kawasan yang terintegrasi, modern, ramah lingkungan, dengan memenuhi good corporate governance, dan unggul di dunia, atau maju di dunia. Maka, saingan GBK udah bukan di dalam negeri. Saingan GBK adalah Tokyo Sports Complex, Singapore Sports Hub, kemudian Wembley Stadium di London, SoFi Stadium di Amerika. Itu saingan sebenarnya Indonesia. Jadi our goal atau mimpi kita itu bagaimana memastikan konten-konten terbaik di dunia ada di GBK dan memastikan kualitas yang terbaik juga kita bisa berikan. Nah, ini yang menurut saya kita masih bisa leapfrog, masih bisa loncat ke sana. Dan saya yakin bisa. Di pemerintahan sekarang, apalagi keinginan ekonomi juga naik 8% ya, maka kegiatan-kegiatan yang memberikan multiplier effect itu wajib dilaksanakan. Dulu sempat ada wacana, kenapa Taylor Swift di Singapura, kenapa nggak ke GBK? Itu komponennya banyak, Mas. Baik dari sisi teknis lapangannya, dari sisi aspek perizinannya, dari sisi aspek integritasnya yang ada di sini, dari konektivitasnya, bagaimana transportasi publik, bagaimana orang mengaksesnya, bagaimana juga tentang lingkungannya. Maka GBK juga terus mengupdate kinerja-kinerja di sisi lingkungan. Gitu, Mas. Kinerja-kinerja di sisi lingkungan gimana tuh? Ya. Jadi waktu saya awal masuk, kita ada program waste management. Jadi sampah-sampah yang masuk di GBK itu harus diolah, tidak serta-merta langsung dibuang saja ke tempat pembuangan sampah akhir. Jadi di GBK ada recycling plant untuk plastic bottles and plastic cup. Semuanya diproses, botol-botol dan cup tadi itu menjadi pellet. Nah, ini kita kumpulkan, kita saring dan kita jadikan plastic pellet. Kedepannya itu belum selesai, Mas. Karena sampah organik ini juga masih menjadi masalah. Sampah makanan tuh kan, pasti orang kesini makan. Betul, apalagi kalau acara-acara, Mas. Acara-acara yang penuh dengan massa banyak, mereka bawa massa, kita
biasanya mereka makan kan, nasi box atau nasi kotak gitu, kita buang. Nah ini kita perlu, kedepannya kita akan tingkatkan lagi. Yang kedua, sumber energi bersih yang masuk ke GBK juga. Di atas beberapa fasilitas kami udah pakai solar panel. Di atas stadion utama ada, di elevated parking A ada, di unit lain juga ada. Plus juga kita memastikan dari PLN, kita baru tahun lalu kita beli Renewable Energy Certificate. Jadi memastikan sumber listrik yang masuk ke GBK dari pembangkitnya bukan pembangkit yang kotor, tapi pembangkit yang bersih-bersih. Bisa dari geothermal, bisa dari microhydro atau hydro, atau dari solar panel yang PLN punya di luar, masuk ke grid, masuklah ke GBK. Gitu Mas. Ya. Jadi perjalanannya untuk mencapai benchmark berbagai macam sport center atau mungkin tempat-tempat dunia tadi itu. Betul. Ke sana ya? Ke sana. Masih jauh nggak jaraknya? Dibilang jauh, enggak juga, tapi tantangannya ada. Salah satu contohnya ialah untuk turf management atau manajemen rumput. Yang pasti semua orang bertanya-tanya. Itu googling pasti muncul tuh. Ya. Soal rumput GBK. Ada banyak tantangan, Mas. Kita belum bisa bikin hidrolik sistem di mana rumput masuk ke bawah tanah. Kita belum bisa bikin yang diangkat atau geser kayak di luar negeri atau pakai sintetis. Karena kami masuk negara tropis, perawatannya pun juga masih menggunakan matahari. Kita rawat dengan teknik-teknik yang memang standar internasional juga, tapi memakan waktu. Nah, waktu ini yang memang menjadi challenge untuk kita semua. Bagaimana mempersingkatnya seperti Singapura yang bisa menumbuhkan rumput di atas beton. Nah, ini tantangan kita ke depan, bagaimana kita bisa memastikan konser bisa jalan, ganti dalam waktu 3 minggu, udah langsung siap lagi untuk bola. Karena nggak mungkin juga ya, melarang konser. Nggak mungkin, Mas. Kenapa nggak mungkin? Memang di mana-mana juga seperti itu ya? Di stadion dimanapun kayak gitu? Memang formatnya stadium yang sehat, itu multifungsi. Karena namanya stadium itu fungsinya tidak hanya untuk bola, tapi juga tempat pertemuan, bahkan untuk kegiatan emergency. Ya, untuk shelter, kalau ada kekurangan pengungsian. Untuk COVID, waktu itu kita vaksinasi di SU, di ring road-nya ada. Berarti stadium itu memang fungsinya untuk itu ya? Multifungsi. Jadi nggak bisa ego, ini hanya untuk ya walaupun keinginannya tinggal manajemennya seperti apa gitu ya. Iya. Betul. Oke, Mas. Mas Adi relatif menjadi direktur utama di sebuah BLU ya, Mas ya? Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum GBK yang sangat strategis gitu ya. Dan sekarang anak-anak muda senang kesini gitu. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana fenomena kumpul-kumpul anak muda. Boleh, silakan Mas. Kalau melihat fenomena kumpul-kumpul anak muda terkait dengan GBK ataupun di luarnya ya. Menurut Mas Adi seberapa penting sih anak-anak muda itu, atau masyarakat lah, bukan anak muda aja, masyarakat itu berinteraksi? Saya makin kesini makin percaya bahwa kehidupan berkelompok atau bukan berkomunitas ya. Kita bersosialisasi itu sangat penting loh, Mas. Karena itu menjadi basic needs human juga. Manusia itu tidak bisa berdiam diri saja. Manusia itu harus bersosialisasi. Dan tadi yang saya sebutkan, di ruang ketiga ini, GBK menjadi ruang ketiga, sangat bermanfaat untuk psikis dan mental jiwa-jiwa anak muda. Dengan tadi ada kumpul untuk main permainan-permainan kecil, lompat tali, lompat karet, dan itu banyak ya, main tabenteng, kemudian main football, ada American football, ada rugby, hoki, badminton, tenis, sangat diperlukan, Mas. Karena dia bisa berinteraksi satu sama lain. Dan lebih jauhnya lagi, bisa berprestasi juga, Mas. Kalau dia sungguh-sungguh, dia bisa jadi atlet. Anak muda itu. Iya. Tapi kalau sekedar koneksi kan, banyak yang terkoneksi. Kita nggak harus ketemu kan? Iya. Gini, Mas. Mungkin
kalau main game bisa di rumah ya. Iya. Bisa atau bisa di mana aja pakai handphone. Tapi nggak ada yang bisa gantikan. Saya mau cerita sedikit. Ya. Tahun 2000-an itu sering banget ada pertandingan game di convention center di GBK. Oh gitu, tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Sekarang alhamdulillah beberapa game Mobile Legends contohnya dan game lainnya udah bikin tuh di Istora, di tenis indoor yang pertandingan besarnya. Karena beda Pak, Mas, vibe-nya beda. Main sendiri ya seru, tapi kalau ada tim bareng-bareng, nunggu gantian giliran, itu seru banget Mas. Itu dari contoh dari permainan game saja, game online yang kita bisa bikin secara offline. Iya. Oke. Teknologi ada, tapi dia offline juga. Iya. Teknologi ada, tapi tidak bisa menggantikan rasa yang nyata. Kan? Iya sih. Iya. Apa namanya? Konon katanya yang membuat kita sehat mental itu adalah interaksi gitu. Iya. Dan interaksi itu memang butuh secara langsung, walaupun secanggih apapun itu gitu ya. Dan kita bersyukur banget GBK itu menjadi salah satu tempat ya, dan sangat strategis. Setidaknya 25.000 orang. Iya. Yang mudah-mudahan bukan sehat aja jasmaninya, tapi juga mentalnya gitu. Betul. Saya mau tambahin juga Mas, selain itu juga, alhamdulillah tadi Mas nanya jauh nggak gitu. Kalau secara pendapatan kita naik terus juga loh Mas. Dan saya dengan bangga menyatakan kami kerja kerasnya GBK, kita berterima kasih juga kepada seluruh pihak. Pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Kapan tuh Mas? Tahun lalu. Tahun 2023. Tutup tahun kita udah di audit paling tinggi. Apa yang menyebabkan tercapai pendapatan tinggi itu? Jumlah event. Oke. Dan event-event yang kelas dunia. Apa aja misalnya contohnya aja? Coldplay. Blackpink. Oke. Indonesia Argentina. Oke. Kemudian bola-bola juga banyak ya pada tahun itu, pertandingan. Kemudian KTT. Iya. Ada gala dinner di sini. Oke. Jadi kelas dunia itu juga mendapatkan efek kepada kami. Mencapai targetnya kami dalam sisi pendapatan. Dan kami percaya pendapatan itu tidak berhenti di GBK. Iya. Karena ada multiplier efeknya, Mas. Turun ke pekerja-pekerja, vendor-vendor, IO, dan lain semuanya. Jadi yang menikmati itu tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi seluruh komponen ekosistem ini. Itu sampai berapa pencapaiannya? Terbuka nggak itu? Oke, saya bisa katakan hampir 500 miliar. Dan tahun ini rencananya akan lebih tinggi. Tahun ini targetnya lebih tinggi? Lebih tinggi. Padahal eventnya kan nggak sebanyak tahun lalu. Tapi komponen pengisinya lebih banyak. Kenapa? Karena kita manajemennya ada optimalisasi, Mas. Oke. Salah satu contohnya, hotel yang dulu dikelola dengan mitra sekarang dikelola GBK sendiri. Oke. Ya. Hotel Sultan. Bukan. Ada Art Hotel Gelora Senayan. Art Hotel. Oke. Iya. Nah, itu PR kita juga nanti ke depannya. Oke. Tadi makanya kalau dibilang potensinya ada sangat-sangat besar. Sangat besar sekali. Oke. Dan nanti tambah terus ya. Insya Allah. Tapi dan itu pendapatannya itu udah mencukupi semua operasional, sudah menutup operasional dan menghasilkan pendapatan untuk negara. Ya, jadi GBK sendiri secara tahunannya kita memang menyetorkan sebagian dari penghasilan ini kepada kas negara, kurang lebih 15%. Kita setorkan, sehingga bukan pajak tapi disebutnya PNBP. Pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Dari hasil kita setahun, kita setorkan kepada kas negara. Jadi kami menyumbangsi juga kepada kas negara, sehingga negara bisa menyalurkan lagi kepada program-program Kemenq. Iya sih. Ya, rasanya sih GBK ini kebanggaan Indonesia lah ya. Alhamdulillah. Semua mata ke sini gitu ya. Dan rasanya ketika masuk ke GBK itu kita udah, apalagi kalau bola, lepas suku, kelompok, agama apapun. Betul. Itu udah kayak Indonesia gitu ya. Apalagi nanti kita kalau pas jadi tuan rumah pas waktu pertandingan. Iya. Bulan November ada pertandingan besar, pertandingan besar. Mohon doanya juga. Kita sedang siapkan yang terbaik untuk itu. Berarti ekstra ya kalau gitu ya. Oke Mas, jadi
kita terima kasih juga kerja keras Mas Adi bersama tim semuanya. Mudah-mudahan bisa lebih besar lagi manfaatnya buat yang lain. Amin. Insya Allah. Dan tadi juga menarik gagasan bahwa seharusnya apa yang dilakukan GBK ini dalam skala tertentu juga bisa terreplikasi ke daerah-daerah lain gitu. Dan rasanya di daerah lain juga nggak kalah punya banyak ruang ketiga tadi. Iya. Masih banyak yang bisa diekspor, Mas. Saya percaya itu. Oke. Ya mudah-mudahan nanti spirit GBK bisa nyebar ke yang lain. Oke, Mas Adi, ini terakhir untuk kali ini ya. Kita ngomong tahun 45 itu kan 100 tahun Indonesia Merdeka. Ini pertanyaan defaultnya GNFI biasanya. Kalau tadi awalnya game, ini pertanyaan agak serius. 45. Oke. Saya jawab serius juga. Gimana nih, Mas? 45 itu kan narasi utamanya adalah kita akan menuju ke Indonesia emas, negara maju dan sebagainya. Ada mungkin saya pengen nanya dua hal. Secara pribadi, Mas Adi melihat untuk menuju ke sana sesuai dengan narasi yang diinginkan, itu apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi kan itu kayaknya nggak otomatis kan. 2045 maka kita otomatis maju, nggak juga kan? Nggak. Apa? Oke. Terus yang kedua nanti GBK 245 kira-kira akan seperti apa sih? Oke, siap. Oke. Yang pertama dulu ya. Untuk Indonesia Emas 2045, menurut saya ada berbagai macam faktor. Sukses faktornya. Yaitu pemudanya harus pintar dan intelektual. Pemudanya harus sehat. Yang ketiga harus stabil secara ekonomi. Nah, ketiga faktor ini kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau ngatur orang lain kan ngomong gampang ya. Let's start with ourselves. Kita ngaca dulu. Saya sudah belajar apa hari ini untuk nanti 2045. Saya sudah menyiapkan apa untuk diri saya dan memberikan efek apa kepada lingkungan saya. Maka belajar, baca. Maka tadi saya instill spirit itu masuk ke dalam GBK. Jangan pernah puas sama diri kita. Kita ini bertandingnya bukan sama internal GBK loh, bukan sama internal Indonesia. Kita bertanding sama negara lain. Maka kita wajib belajar dan jangan pernah lelah belajar. Bisa dari mulai baca buku, bisa mulai bertanya, bisa mulai studi, bisa mulai meriset. Yang kedua, tadi ialah sehat. Sehat itu adalah modal utama. Sehat ini harus holistik juga ya. Apa yang kita makan, yang kita input, masukannya ke kita juga harus yang baik-baik. Saya juga lagi program, lagi belajar juga bagaimana bisa makan lebih baik lagi. Dulu waktu rajin olahraga, bagus ya. Sekarang saya lagi mencoba lebih rajin lagi. Kemarin baru ikut 5K gitu. Kerasa banget manfaatnya kalau kita makannya sehat. Power kita lebih ada, lebih sehat juga. Dan tidak nyusahin orang lain kan kalau kita sehat. Bahkan kita bisa menolong orang lain. Maka sehat adalah kunci driver utama juga untuk Indonesia Emas 2045. Dan yang terakhir adalah stabilitas baik dari politik maupun ekonomi. Maka kita mulai dari diri kita juga. Jangan kita ikut-ikutan malah nyusahin orang lain. Jangan kita malah ikut-ikutan memprovokasi. Tapi mulailah melakukan sumber-sumber usaha. Bisa dengan kita bisnis, bisa dengan kita bekerja yang baik, bisa dengan kita berkarya atau memproduksi sesuatu yang membanggakan. Jadi 3 hal itu, Mas. Kalau menurut saya yang harus dimiliki seluruh jiwa-jiwa masyarakat pemuda-pemudinya di generasi emas di tahun 2045. Terus yang tadi? Nah, untuk GBK. Kayak gimana sih bayangan kita 2045? Mas Aji mesti ke Shanghai. Mas Aji mesti lihat China. Betapa hebatnya dia. Yang dulunya polusi Beijing, sekarang udah nggak polusi. Nggak ada polusi di jalanan di Beijing. Padahal dulu polusi banget di sana. Nah, Indonesia pasti bisa kayak gitu. Dan yang translate ke GBK. Saya ingin sekali GBK bebas polusi dari asap. Memang nggak kerja sendiri, tapi bareng-bareng ya. Bebas dari polusi, waste manajemennya rapi, gedung-gedungnya ada yang pencakar langit. Nah,
seperti di negara-negara maju, seperti di Dubai contohnya. Ada dan bisa sekali potensi itu ada. Convention centernya makin megah, makin bagus. Dan ada interconnectivity dari underground-nya. Tidak hanya membangun ke atas, tetapi membangun di bawah juga. Karena sudah ada MRT station, bagaimana tinggal menyambungkan connectivity dari bawahnya. Nyambung ke venue kita. Misal dari pintu 7 masuk langsung ke Istora. Mudah-mudahan tercapai. Insya Allah. Rasanya sih kalau tadi prasyaratnya misalkan orang-orang yang sehat, pintar, ada stabilitas ekonomi dan politik. Cita-cita GBK tadi juga ada di dalamnya itu. Gitu. Ada. Insya Allah. Kayaknya sih kalau ngelihat GBK sekarang kita di track yang oke lah ya menuju ke sana. Hopefully. Selamat mewujudkan paling tidak di life cycle kita. Mudah-mudahan kita juga panjang umur ke sana gitu ya. Pasti. Dan sekali lagi terima kasih telah membuat bersama-sama tim GBK yang lain membuat GBK makin nyaman untuk semua. Sebagai melting pot. Yes. Mas Rahmadi Afif Kusumo, terima kasih ya. Sama-sama. Kita ketemu lagi Mas di Haji. Obrolan mau online, offline, atau apapun. Thank you, Mas. Saya senang banget juga sama Mas Haji dikasih kesempatan bisa cerita-cerita tentang diri maupun GBK. Dan tentunya kami juga banyak nih statistik yang belum kita share loh ke publik. Pasti sama Good Start bisa ditangkap. Kita kerjasama ya, GNFV. Good Start dan GBK dan stakeholder yang lain. Yes. Thank you, Mas. Thank you juga. Sampai ketemu lagi. Mas Haji. Sampai ketemu.